Hai sahabat Fantrak, kembali lagi ke channel Dunia Anak. Kali ini kita akan mengenal container ship, kapal pengangkut peti kemas. Oh iya sobat, sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman ya. Container ship yang biasanya disebut kapal peti kemas adalah kapal yang dibangun khusus mengangkut kontainer atau peti kemas. Kapal peti kemas beroperasi dengan cara yang berbeda dengan bulkhead atau general cargo ship. Kapal peti kemas melayani rute tertentu secara rutin atau disebut pola linear. Kapal yang lebih kecil digunakan sebagai kapal pengumpan atau fender, yang dimana untuk perlintasan dari atau ke daerah pedalaman di sekitar terminal peti kemas utama. Kapal peti kemas yang lebih besar biasanya memiliki kecepatan lebih dari 25 knot, sehingga digunakan dalam pelayaran jarak jauh. Sejak digunakan lebih dari 50 tahun yang lalu, ukuran kapal peti kemas semakin membesar, semakin canggih, dan semakin efisien. Kapal peti kemas generasi terakhir memiliki panjang hampir 400 meter dengan lebar 55 meter. Mesinnya berbobot 2.300 ton, berat propeller 130 ton, dan jarak antara bracket dan ruangan mesin setara 21 lantai. Dengan dukungan sistem komputer, cukup 13 orang mengoperasikannya, mampu membawa 11.000 buah peti kemas ukuran 20 ft. Jika kontainer sejumlah itu dimuat truk dan dibariskan, akan didapat antrian sepanjang 71 km. Sejak digunakan lebih dari 50 tahun yang lalu, kapal peti kemas kini sudah memasuki generasi ke-6. Perkembangan dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan perdagangan global yang menuntut efisiensi, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Generasi pertama kapal peti kemas terdiri dari bulk crane atau tanker yang dimodifikasi sehingga mengangkut peti kemas hingga 1000 TEU. Kapal kontainer pertama, Ideal X, adalah konversi dari T2, kapal tanker milik AS X Perang Dunia II. Saat itu, di awal tahun 1960-an, penggunaan peti kemas masih terbatas dan belum teruji. Kapal peti kemas generasi pertama umumnya on-board crane, karena kebanyakan pelabuhan tidak dilengkapi crane untuk menangani peti kemas. Kecepatan juga relatif lambat, sekitar 18-20 knot. Peti kemas ditempatkan hanya di dek utama yang telah dikonversi. Begitu penggunaan peti kemas mulai marak pada tahun 1970-an, barulah dimulai pembangunan kapal peti kemas yang sepenuhnya didelegasikan untuk mengangkut peti kemas. Inilah generasi kedua dari kapal peti kemas. Seluruh ruangan kapal digunakan untuk menumpuk kontainer, termasuk di bawah dek. Kren mulai ditiadakan agar lebih banyak peti kemas yang dapat diangkut. Kecepatan kapal peti kemas generasi kedua sekitar 20-25 knot. Kapal peti kemas generasi ketiga selama tahun 1980-an, pertumbuhan perdagangan dunia mendorong pembangunan kapal peti kemas yang lebih besar. Mengikuti kaidah economy of scale, yaitu semakin besar jumlah kontainer yang dapat diangkut, maka semakin rendah biaya per TEU. Pada tahun 1985, kapal peti kemas sudah dibangun untuk mencapai batas ukuran terusan Panama atau Panamax, yaitu kapal dengan kapasitas sekitar 4.000 TEU. Kapal peti kemas generasi ketiga ini bertahan hingga 10 tahun. Generasi ke-6 adalah kelas Post Panamax 1 dan 2. Kapal peti kemas kelas APL C10 diperkenalkan pada tahun 1988 dan menjadi
peti kemas pertama yang melampaui batas 32,2 meter lebar terusan Panama. Batas ukuran terusan Panama tidak lagi dijadikan patokan. Pada tahun 1996, kapal peti kemas Ports Panamax dengan kapasitas mencapai 6.600 TEU mulai diperkenalkan. Begitu batas Panamax dilanggar, pertumbuhan kapal peti kemas dengan ukuran yang lebih besar meningkat secara cepat dengan kapasitas mencapai 8.000 TEU. Kapal peti kemas Ports Panamax memicu tantangan pada infrastruktur karena membutuhkan pelabuhan yang lebih dalam, minimal sekitar 13 meter, dari kren yang lebih efisien dengan jangkauan yang lebih jauh. New Panamax atau Neo Panamax adalah generasi kelima kapal peti kemas. Kapal peti kemas generasi 5 ini memiliki kapasitas sekitar 12.500 TEU. Seperti halnya Panamax, Neo Panamax cenderung disamatkan pada kapal kelas tertentu yang berlayar ke Amerika dan Karibia, baik dari Eropa maupun Asia. Generasi ke-6, Ports Panamax 3 dan Triple E pada tahun 2006, Max Land memperkenalkan kelas kapal yang memiliki kapasitas 11.000 sampai 14.500 TEU. EMA Max E-Class kapal itu dijuluki Post New Panamax karena lebih besar dari dimensi terusan Panama yang sudah diperluas. Pada tahun 2013, diperkenalkan kapal kelas Triple E sekitar 18.000 TEU. Kapal Post New Panamax berlayar pada rute Asia-Eropa. Pada generasi ke-6, ini sudah ada desain kapal kelas Malacca Max dengan kapasitas mencapai 2.700 sampai 30.000 TEU. Namun, kelas ini diperkirakan tidak akan dibangun sampai ada volume perdagangan yang cukup yang melewati rute Selat Malacca. Demikian penjelasan dari mengenal kontainer ship, kapal pengangkut peti kemas.